tegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Masyarakat peduli hukum, kali ini saya ingin membahas tentang hal berkaitan dengan penahanan. Karena akhir-akhir ini tentang penahanan ini banyak dibicarakan. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu apa itu penahanan dan bagaimana sebenarnya syarat penahanan dan apakah penahanan merupakan kewajiban daripada penyidik, penuntut umum atau hakim. Masyarakat peduli hukum berdasarkan pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini jelas, ya, tidak perlu ditafsirkan apa itu penahanan. Ya, ini merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Kalau dalam prakteknya, pokoknya kepolisian, Polda, Metro Jaya, ya ada ruang tahanannya. Itu juga mungkin Polres ada tempat tahanannya. Begitu juga kejaksaan. Bahkan kalau di persidangan, ada kalanya hakim menitipkan di rutan. Kalau di Jakarta, rutan Salemba atau di tempat-tempat lain. Itulah definisi penahanan. Tetapi, apa yang menjadi syarat penahanan? Kalau kita lihat di dalam pasal 21 KUHP, ayat 1 secara jelas menyatakan, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Inilah salah satu syarat penahanan, disebut syarat subjektif. Artinya ini merupakan penilaian daripada penyidik atau penuntut umum atau hakim tentang keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selain syarat subjektif tadi, tentu terhadap perkara apa saja yang bisa dilakukan penahanan itu pun ada diatur di dalam pasal 21 ayat 4 menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itu ya, di dalam hanya dikatakan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itu yang bisa dikenakan penahanan. Tapi ada B-nya, tindak pidana sebagaimana dimasuk dalam pasal-pasal tertentu yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Contoh, penganiayaan, ya, di dalam pasal 351. Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tapi itu bisa ditahan. Dan yang lain-lain secara limitatif. Masyarakat peduli hukum yang menjadi pembahasan tadi, apakah penahanan itu merupakan kewajiban atau keharusan baik oleh penyidik maupun penuntut umum atau hakim? Secara yuridis tidak ada diatur tentang hal ini apakah kewajiban atau keharusan, melainkan hanya memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan syarat yang diatur tadi, yaitu syarat objektifnya 5 tahun ke atas, dan juga ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan atau mengulangi tindak pidana. Ya, akhir-akhir ini memang ada beberapa case yang lagi diperbincangkan, ya di mana ya langsung aja kita menyatakan, yaitu tentang Pak Firly Bahuri, ya, Ketua KPK nonaktif, di mana dia sudah dinyatakan tersangka. Tapi pertanyaan, kok belum ditahan? Begitu juga Profesor Edi yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, kok belum ditahan? Kalau menurut saya secara yuridis tidak ada keharusan atau kewajiban penyidik, baik itu penyidik Polda ataupun KPK, untuk menahan seseorang yang telah dijadikan tersangka. Karena secara subjektif tadi, kalau memang dia kooperatif dan dia melakukan segala sesuatu yang diminta oleh penyidik, dan dia juga profesinya mungkin profesi yang selama ini dilihat dari tingkah lakunya atau perbuatan hal yang baik, ya tentu tidak ada kewajiban atau keharusan menahan seperti dalam pasal 21 tadi. Kalau penyidik tidak khawatir dan penyidik sudah menyatakan cukup alat buktinya, untuk apa ditahan? Hal ini juga sesuai dengan pasal-pasal yang lain yang di dalam KUHP. Kenapa saya katakan nggak ada kewajiban penahanan? Karena di pasal lain justru yang ditahan saja bisa ditangguhkan penahanannya. Itu lihat pasal 31 ayat 1 KUHP. Jelas menyatakan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Sedangkan yang ditahan bisa ditangguhkan. Berarti tidak ada keharusan untuk menahan seseorang. Dalam praktek, ya, kalau memang seseorang itu dianggap kooperatif, ya, contohnya di penyidikan, dipanggil, datang, memberikan alat bukti, sekalipun dia sudah dinyatakan tersangka sesuai dengan asas presumption of innocence, yaitu praduga tak bersalah, ya ini juga harus kita hargai. Orang udah kooperatif dan tidak ada lagi kemungkinan dia untuk melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti. Untuk apa ditahan? Justru membuat beban. Kan gitu. Dan juga di pengadilan banyak yang sudah ditangguhkan penahanannya. Karena hakim beranggapan ini memenuhi syarat untuk ditangguhkan penahanannya. Atau dialihkan penahanannya dari tahanan rumah tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Apalagi dia kooperatif atau sudah berumur, dalam arti sudah tua, dan juga mungkin ada penyakit. Jadi sekali lagi, jelas dalam KUHP maupun di dalam ketentuan yang lain tidak ada keharusan atau kewajiban untuk menahan seseorang. Jadi kita tidak perlu berburuk sangka, ya, terhadap seseorang, mungkin karena public figure dalam arti yang selalu diberitakan, ya, karena ketentuan KUHP jelas menyatakan itu adalah hak subjektif daripada
penyidik, penuntut, maupun hakim. Salam, sampai ketemu kembali.